Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Salam sehat, kuat, semangat dan selalu bahagia. Alhamdulillah, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas dengan luar biasa. Jamaah Taklim UPP yang berbahagia, kalau pada kesempatan Jumat yang lalu kami menyampaikan mengenai kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan mengenai yaitu kaum Madyan yang juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. ngeri sekali, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kenapa sih dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata kaum itu tidak mengikuti perintah Allah melalui nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal seperti ini harus menjadi pelajaran bagi umat manusia di zaman sekarang ini. Kisah penghancuran kaum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu dikisahkan sangat mengerikan. Nanti pada kesempatan ini kaum Nabi Syu'aib alaihissalam, yaitu di negeri Madyan, azab dijatuhkan sebagai akibat dari kaum Madyan ini tidak jujur. Masyarakat Madyan tidak jujur di dalam berniaga atau berdagang atau berbisnis. Ini dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat 84. Dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka yaitu Nabi Syu'aib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab yang membinasakan." Itu termaktub dalam surat Hud ayat 84. Jadi Nabi Syu'aib itu sudah memerintahkan kepada kaumnya supaya menyembah Allah dan supaya tidak mengurangi takaran atau timbangan di dalam berbisnis. Nah, akan tetapi kaum Nabi Syu'aib yaitu kaum Madyan itu mbalelo, tidak nggugu, ngeyel, ngengkel, balelo. Tidak mau menyembah Allah, malah juga mengurangi takaran, mengurangi timbangan, tidak jujur. Nah, Nabi Syu'aib mengkhawatirkan dengan perbuatan kaumnya itu akan ada azab yang membinasakan. Nah, menurut kaum Madyan itu beranggapan mengurangi timbangan adalah salah satu bentuk kelihayan.
Jadi merupakan bentuk kelihayan. Mengurangi timbangan itu merupakan bentuk kelihayan, kepandaian dalam jual beli. Juga bentuk kecerdikan di dalam mengambil dan membeli. Nah, karena itu Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan hal yang hina, hal yang buruk, hal yang jelek, termasuk pencurian. Termasuk pencurian dengan mengurangi seperti itu. Nah, perilaku yang seperti itu jika diteruskan niscaya akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan dapat dihindari oleh sebuah kaum. Nah, petunjuk semua Nabi Syuaib ini ditentang oleh kaumnya, yaitu kaum Madyan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Hud ayat 85 itu yang artinya, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ini di dalam Al-Quran surat Hud ayat 85. Nah, ironisnya semua petunjuk Nabi Syuaib itu ditentang. Kaumnya mbalelo, kaumnya tidak mau taat, kaumnya ngeyel, nekat, ngeyel. Bahkan malah kaumnya itu menyerang terhadap Nabi Syuaib. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Syuaib agar keluar bersama orang-orang mukmin dari negeri Madyan. Jadi meninggalkan Madyan karena masyarakatnya ngeyel, balelo, suruh menyembah kepada Allah tidak mau, suruh jujur sulit susah, tetap mengurangi takaran, timbangan di dalam hal bisnis berniaga. Nah, saat perintah itu dilaksanakan, Nabi Syuaib bersama pengikutnya yang mukmin pergi dari Madyan, maka datanglah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana tercermin di dalam Al-Quran surat Hud ayat 85, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah, ironisnya tadi ditentang oleh kaumnya, bahkan balik menyerang. Terus akhirnya itu tadi Allah memerintahkan kepada Nabi Syuaib dan orang yang mukmin untuk keluar dari negeri Madyan. Datanglah azab sebagaimana yang tercermin dalam surat Hud ayat 94-95 yang artinya, dan tatkala datang azab Allah, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang zalim, yang curang, tidak jujur, tidak menyembah Allah, dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, badai yang sangat besar. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah kebinasaan bagi penduduk Madyan sebagaimana kaum Samud telah binasa. Nah, ini dalam surat Hud 94-95. Nah, luar biasa ya. Kalau masyarakat itu tidak mau menyembah Allah, tidak mau jujur, curang dalam berniaga, itu akibatnya, dampaknya adalah dibinasakan.
dihancurkan, diratakan. Akhirnya mati semua, habis penduduknya. Demikian, mudah-mudahan sekelumit taklim ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.